Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita menghubungkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan duniawi. Orang yang hartanya banyak, orang yang rumahnya mewah, orang yang mobilnya banyak, orang yang perusahaan atau pabriknya di mana-mana. Padahal kebaikan Allah tidak hanya cuma itu saja. Semua orang merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya ajak merenungkan sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Arba'atun u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang ketika Allah berikan 4 kebaikan ini, seorang itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa seperti itu? Karena kebaikan di dunia itu belum tentu baik di akhirat. Yang pertama adalah qalban syakiron, atau hati yang pandai bersyukur. Pepatah mengatakan my head is my home. Hatiku adalah rumahku. Jadi orang yang luas hatinya, meskipun rumahnya kecil, dia tetap bersyukur. Tetapi berbeda ketika orang yang punya rumah yang besar, tetapi hatinya kecil, dia pasti akan atau tidak mau bersyukur. Apalagi ada orang yang hatinya kecil, rumahnya sempit, kiamat juga jadinya. Maka penting sekali hati kita selalu untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita mau bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian hal kebaikan dunia dan akhirat yang kedua itu adalah walisanan dzakira. Lisan yang pandai atau yang rajin untuk digunakan berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Apa-apa selalu diniati ibadah, melangkahkan sesuatu selalu membaca bismillah, melihat sebuah keindahan Allah, gunung yang indah, lautan yang besar, kita selalu mengucap subhanallah. Kita terkejut, kaget, astagfirullah. Dan ketika kita ada janji kepada seseorang, kita mengucapkan insya Allah. Dalam hal lisan ini sangat penting sekali kita jaga, apalagi dalam bulan Ramadan. Pernah dikisahkan dari Ubed. Di situ bahwa ada cerita seorang perempuan yang berpuasa. Dia itu hampir mati karena kehausan, belum berbuka. Kemudian maturlah kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, di sana itu ada 2 perempuan yang sedang berpuasa. Dia itu hampir mati karena kehausan. Kemudian baginda Nabi mengatakan, suruhlah ke sini. Kemudian datanglah 2 perempuan itu. Dipanggillah salah satu dari mereka. Kanjeng Nabi mengatakan, qayyi, muntahkanlah. Kemudian perempuan itu seketika muntah. Dan apa yang dikeluarkan? Di situ ada darah, di situ ada nanah. Ada darah bercampur nanah. Kemudian ada daging. Kemudian yang kedua, perempuan yang kedua dipanggil. Diperintahkan yang sama, qayyi, muntahkanlah. Di situ ada sebuah bejana yang dipersiapkan. Dimuntahkanlah oleh seorang perempuan itu. Yang keluar adalah hal yang sama, yang menjijikkan.
Ada darah, ada nanah, ada darah campur nanah, ada daging yang segar. Di dalam hadis itu ternyata apa? Baginda Nabi kemudian mengatakan bahwasanya dua wanita itu melaksanakan puasa dengan perintahku yang halal, akan tetapi mereka berbuka dengan sesuatu hal yang haram. Kemudian mereka juga sering membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Maka penting sekali lisan kita untuk selalu kita jaga, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah wabadanan alal balai sobiron. Seseorang yang selalu tabah, seseorang yang selalu kuat menghadapi sebuah cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabluukum bil khairi wasyarr. Karena Allah itu akan memberikan ujian cobaan kepada manusia, tentunya hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Apakah hidup itu bukan suatu cobaan? Hidup juga cobaan. Apakah orang dinaikkan derajatnya, dinaikkan pangkatnya, orang yang sukses punya posisi, apakah itu bukan suatu cobaan? Itu juga cobaan. Ketika seseorang itu tidak bisa melakukannya sesuai dengan aturan. Jadi cobaan kadang perlu sekali kepada kita untuk sebagai tantangan, sebagai penyemangat untuk kita dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Karena zaman semakin maju, tentunya tantangan semakin menantang. Kemudian yang keempat itu adalah zaujatan sholihatan. Kita tahu bersama, mempunyai seorang istri yang solehah adalah sebuah idaman bagi semua orang. Akan tetapi, punya seorang istri yang hanya sebagai istri saja itu tidak cukup. Tentunya yang harus punya sebuah sikap, memiliki arti pendamping. Karena apa? Perlu sekali ketika kita punya misi yang bagus, kita punya misi yang benar, ketika seorang perempuan tidak mendukung, apalah daya kita. Seseorang yang lugu, yang polos, mempunyai jabatan yang tinggi, ketika kemudian seorang istri berkipas-kipas untuk memerintahnya korupsi, itu juga bisa jadi. Maka penting sekali punya istri yang solehah. Dikisahkan kenapa baginda Nabi ketika itu menikah dengan Siti Khadijah, yang Siti Khadijah ketika itu adalah seorang janda yang usianya berselisih 15 tahun dengan baginda Nabi. Karena semua niatnya untuk ibadah, bukan karena memburu nafsu. Kalau baginda Nabi hanya melampiaskan sebuah nafsu birahi, tentunya lebih baik memilih anak-anak ABG kalau kita katakan zaman sekarang. Tetapi tidak. Karena apa? Siti Khadijah sangat berperan dalam perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pendamping yang dimanapun Kanjeng Nabi berada selalu mendukungnya, memberikan support penuh. Suatu ketika pernah Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril. Nabi bergemetar, kemudian pulang ke rumah, meminta selimut kepada Sayyidatina Khadijah. Zamiruni ya Khadijah. Aku menggigil, aku nggak kuat. Tadi malaikat Jibril memberikan wahyu, begini, begini, dan begini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah 4 hal kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bisa melakukannya dan kita diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.